Undang-Undang MIRBA itu disebut sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral batubara meliputi ada penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau kata kunci dari definisi tersebut adalah hukum pertambangan itu sejatinya untuk melindungi para pihak pelaku industri pertambangan untuk meminimalkan terjadinya konflik. Jadi hukum pertambangan itu pada kemiskinan dengan adanya lapangan pekerjaan yang nantinya lapangan pekerjaan ini diisi oleh para masyarakat lokal. Dan yang ketiga ada dengan perusahaan, antara perusahaan dengan masyarakat seringkali timbul. Oleh sebab itu memang sumber kebanyakan masalah yang ada di dalam pertambangan itu adalah banyaknya konflik, pertentangan, pelanggaran dan sejumlah masalah yang terjadi di pertambangan. Terima kasih Mbak Holly, luar biasa sekali tadi materi yang kedua. Berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam materi yang ketiga, di mana materi yang ketiga ini kita akan berbicara dan kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya korelasi antara hukum pertanahan dalam konteks ini dengan hukum pertambangan dan apa sih sebenarnya problematika yang terjadi di dalam hukum pertanahan dengan hukum pertambangan itu sendiri. Karena kita ketahui bersama bahwa ketika kita berbicara hukum pertambangan, maka kita berbicara segala hal yang berada di bawah permukaan tanah. Sedangkan kalau kita berbicara hukum agraria atau hukum pertanahan, maka kita berbicara berkaitan dengan hak atas tanah yang posisinya itu adalah di atas permukaan tanah itu sendiri. Artinya adalah seringkali terjadi benturan antara hukum agraria dan juga hukum pertambangan. Nah, oleh karena itu kita akan mengupas dan mengulas lebih dalam materi ini yang akan disampaikan oleh Mbak Maria Ulfa SH. Beliau merupakan manajer training PUSEP sekaligus legal consultant di Satu Energi Law Firm. Beliau sudah aktif sejak dulu bekerja sebagai legal consultant di hukum energi dan pertambangan dan beliau juga aktif sebagai penulis. Baru saja tulisan beliau terbit di salah satu jurnal di Refinding. Langsung saja saya persilakan kepada Mbak Maria. Selamat siang, Mbak Maria. Siang, Mas Yusha. Suara saya terdengar jelas. Baik, terima kasih Mbak Maria. Mungkin langsung saja Mbak Maria bisa dijelaskan berkaitan dengan apa sih korelasi antara hukum pertanahan dan juga hukum pertambangan itu sendiri. Saya persilakan kepada Mbak Maria. Baik, terima kasih Mas Yusha. Ini sampai jam berapa ya Mas? Kita estimasi sampai 40 menit ke depan, Mbak. Kemungkinan masih sampai jam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya pada sore hari ini bisa bertemu dengan adik-adik sekalian, meskipun secara virtual ya, melalui aplikasi Zoom Meeting, akan tapi saya di sini sangat senang sekali bertemu khususnya untuk mahasiswa dari FHUMM, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bekerja sama dengan baik ya pada sore hari ini untuk melaksanakan pelatihan dasar hukum pertambangan dengan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Dan di sini alhamdulillah masih banyak peserta yang bertahan. Terima kasih adik-adik sekalian. Ini merupakan sebuah semangat dari adik-adik sekalian untuk mengikuti, untuk diskusi, untuk bersama-sama mempelajari, saling belajar terkait dengan hukum pertambangan. Dan tadi sudah ada dua narasumber sebelumnya yang sangat luar biasa menyampaikan pemaparan terkait dengan dasar hukum pertambangan, penguasaan, pengusahaan. Ini sangat materi yang mahal ya sebetulnya adik-adik sekalian. Oleh karenanya ini sayang banget apabila tidak dimanfaatkan secara langsung oleh adik-adik sekalian. Oleh karena itu Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan berinisiatif untuk bekerja sama dengan BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya saya akan coba share screen sebentar.
Sudah terlihat, Mas Yusya? Sudah, Mbak. Baik. Adik-adik sekalian yang saya hormati, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan permasalahan hukum antara pertambangan dan pertanahan, yang mana antara pertambangan dan pertanahan ini sangatlah berkorelasi, sangatlah related antara satu dengan yang lain. Tadi prolog terkait dengan pertambangan dan pertanahan sendiri sudah sedikit dijelaskan oleh Mas Yusya. Memang antara pertambangan dan pertanahan ini sangat berkaitan langsung antara satu dan lain. Oleh karenanya sangat menarik sekali diskusi kita pada hari ini, dan di sini saya mengambil tema permasalahan hukum pertambangan dan pertanahan. Jadi ada beberapa hal yang akan dibahas oleh saya di sini, yakni terkait dengan hukum pertambangannya dan kemudian pertanahan dan apa saja permasalahan hukum yang terjadi antara keduanya ini. Dan perkenalkan sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Di sini saya Maria Ulfa. Saya merupakan legal analis di Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan atau PUSEP, dan juga saya merupakan salah satu legal consultant di Satu Energi Law Firm Jakarta. Yang mana saya kembali ucapkan terima kasih kepada BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bekerja sama dengan kami Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan untuk melaksanakan acara pelatihan dasar hukum pertambangan yang diagendakan pada sore hari ini. Adik-adik sekalian, membahas tentang pertambangan, pasti waktu saya masih belum tahu di benak saya, apabila membahas tentang pertambangan pasti tertujunya ke kawasan yang lubang-lubang, ke batu bara, ke daerah-daerah yang terutama Kalimantan, Sulawesi, Papua begitu. Bahkan mungkin tidak sadar bahwasannya pertambangan ini sangat dekat dengan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti tidak luput dengan adanya pertambangan ini. Oleh karena di sini seperti adanya mobil, elektronik, alat transportasi, instalasi listrik, lampu, ini merupakan hal yang mungkin setiap hari kita jumpai dan setiap hari kita butuhkan. Dan bahkan kita mungkin tidak bisa mencapai sesuatu apabila tidak menggunakan hal tersebut. Oleh karenanya, pertambangan dalam kehidupan sehari-hari ini sangat dekat dengan kita. Dengan adanya pertambangan ini bahkan memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya mungkin adik-adik sekalian dari kosan ke kampus ini pakai motor ya. Di motor sendiri banyak sekali ya bahan aneka tambang. Dan satu hal lainnya di gadget kita yang kita gunakan sehari-hari, dan mungkin bahkan kita saat ini bisa bertemu dengan gadget adik-adik sekalian sehingga kita bisa melaksanakan pelatihan ini banyak sekali aneka tambang yang terdapat di dalamnya. Di dalam HP saja terdapat banyak aneka tambang seperti nikel, aluminium, emas, perak. Oleh karena itu kita tidak bisa dipisahkan oleh tambang. Dan bahkan untuk mempermudah pembelajaran adik-adik sekalian baik di kampus ataupun di rumah saat mengerjakan tugas, kita membutuhkan listrik, yang mana untuk instalasi listrik sendiri membutuhkan bahan tambang, dan kita perlu lampu. Lampu sendiri juga membutuhkan tambang. Oleh karenanya pertambangan ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Dan bahkan dapat saya katakan bahwasannya pertambangan ini juga sangat penting. Bahkan saking pentingnya pertambangan dapat dikategorikan kedua hal yang penting setelah pangan. Ini saking pentingnya pertambangan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu menarik sekali adik-adik sekalian untuk kita mempelajari terkait dengan pertambangan dalam kehidupan. Karena memang sangat related di kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, manfaat dari pertambangan sendiri adik-adik sekalian, di sini pertama adalah sumber penerimaan negara baik dari pajak maupun dari royalti. Ini merupakan income yang pasti, bahkan mungkin ini merupakan income yang sangat besar untuk negara
baik dari pajak maupun royalti. Dan yang kedua, ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya investor yang ingin menginvestasikan uangnya di daerah-daerah yang mana berpotensi menghasilkan aneka tambang, dan kemudian dia membangun perusahaan, nantinya dia akan menciptakan beberapa lapangan pekerjaan baik oleh masyarakat lokal maupun masyarakat di seluruh Indonesia. Ini menarik sekali, bagaimanapun ini salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan dengan adanya lapangan pekerjaan yang nantinya lapangan pekerjaan ini diisi oleh para masyarakat lokal. Dan yang ketiga adalah membuka keterisolasian daerah remote. Maksudnya di sini, jadi sebelumnya memang apabila lahan daerah tersebut sepi, bahkan tidak ada akses jalan, tidak pernah dilewati oleh truk-truk, bahkan untuk listrik terdapat limitasi, terdapat jam-jam begitu ya. Dan dengan adanya perusahaan tambang, ini bahkan membuka keterisolasian daerah tersebut. Dengan adanya tambang, kemudian jalan tersebut, adanya jalan, kemudian banyak lalu lintas dari kendaraan-kendaraan yang mana sebelumnya sepi menjadi sangat ramai sekali, dan daerah tersebut menjadi ramai dan banyak sekali usaha-usaha yang dibangun di daerah-daerah perusahaan tersebut, mungkin usaha makanan, usaha toko, kelontong, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, pastinya dengan adanya perusahaan tambang juga hal tersebut telah membangun daerah tersebut. Pembangunan daerah sendiri ini sangat penting, yang mana itu juga dapat membuka keterisolasian daerah tersebut. Dan pembangunan daerah sendiri otomatis akan menjadi income bagi negara, income bagi daerah. Dan selain itu juga manfaat dari pertambangan adalah sebagai bahan baku industri. Ini otomatis karena tambang ini dibutuhkan oleh beberapa industri sebagai bahan baku, baik industri mereka untuk mesin-mesin mereka maupun industri sebagai produk, bahan produk mereka. Inilah beberapa manfaat dari pertambangan, dan tadi juga setelah dijelaskan oleh Bang Sunarto terkait dengan multiplier effect. Oleh karenanya dengan adanya pertambangan ini akan menciptakan beberapa multiplier effect atau efek ganda yang merupakan penggerak luas yang diberikan untuk kegiatan ekonomi. Oleh karenanya dengan adanya perusahaan, kemudian adanya rekrutmen pekerjaan, membuka keterisolasian yang daerah tersebut sebelumnya sepi, dan kemudian ada pembangunan daerah, kemudian daerah tersebut menjadi terbuka, lebih maju daripada sebelumnya. Ini merupakan salah satu manfaat dari pertambangan. Nah, setelah kita menjelaskan terkait dengan pertambangan, kemudian kita akan menjelaskan terkait tahapan kegiatan usaha pertambangan. Adik-adik sekalian, tadi telah dijelaskan oleh Bang Sunarto terkait dengan pengusahaan, dan di sini saya akan menyebutkan sebagian singkatnya, meskipun sebetulnya tahapannya lebih complicated, lebih luas daripada ini. Pada dasarnya tahapannya pasti dimulai dengan penyelidikan umum, kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi, yang mana eksplorasi tersebut adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari suatu daerah tersebut, apakah di daerah tersebut berpotensi memiliki sumber daya alam, atau di sini pertambangan maka berpotensi memiliki bahan tambang begitu. Dan setelah dilakukan eksplorasi, dilakukan studi kelayakan. Apabila layak, apabila ada dan di situ menguntungkan, maka dapat dilaksanakan persiapan penambangan, dan kemudian dilakukan eksploitasi, pengangkutan, apabila dilakukan juga pengolahan dan pemurnian sehingga nanti sampai ke pemasaran. Begitu. Ini singkat saja adik-adik ya, tahapan kegiatan usaha pertambangan. Lalu tadi di sini hal apa saja atau tahapan di mana saja yang sangat related, yang sangat berhubungan dengan pertanahan.
Yang pertama ada di tahap eksplorasi. Kenapa? Pada tahap ini membutuhkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Karena memang pada tahap ini kan perlu mempelajari suatu daerah tersebut, apakah daerah tersebut memiliki potensi adanya sumber daya alam yang mana tambang, aneka tambang. Karena di tahap eksplorasi ini perlu melakukan pemetaan, pengeboran eksplorasi, dan juga logging geofisika. Ini oleh karenanya ini membutuhkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Jadi usaha pertambangan ini wajib mendapatkan persetujuan persetujuan tanah oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Selanjutnya ada di tahap mana lagi kiranya yang sangat berkorelasi, yang sangat berkaitan dengan pertanahan, yakni di tahap persiapan penambangan. Jadi sebelum dilaksanakan penambangan, pemilik IUK ini wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah tersebut. Jadi sebelum dilakukan penambangan begitu, dalam tahap persiapan itu harus dilakukan harus menyelesaikan hak atas tanah tersebut. Oleh karenanya sebelum dilakukan eksploitasi, calon pemegang IUK ini wajib menyelesaikan hak atas tanah agar clean and clear antara keduanya gitu. Itulah teman-teman sekalian tahapan kegiatan usaha pertambangan yang mana sangat berkorelasi, sangat berkaitan dengan pertanahan. Setelah kita membahas terkait dengan pertambangan, maka mungkin teman-teman ini sudah sedikit memahami bahwasannya memang pertambangan tersebut adalah industri ekstraktif, yang mana usaha yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam dari perut bumi yang bekerja dengan cara pengelolaan. Pertambangan di sini nantinya tadi telah saya sebutkan bahwasannya pertambangan di sini memerlukan izin untuk menambang, yang mana izin tersebut ialah izin usaha pertambangan atau kita kenal sebagai IUK. Bagaimana pengurusannya dan di mana pengurusannya? Pengurusannya itu nanti di Ditjen Minerba atau Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Kemudian sedangkan untuk pertanahan, apabila pertanahan berasal dari kata tanah, tanah sendiri itu adalah permukaan tanah serta yang berada di dalam air dan juga yang terdapat di atasnya. Ini mungkin adik-adik sekalian sudah menempuh ya, sebagian menempuh mata kuliah hukum agraria. Dulu saya Bu Vivi ya kalau nggak salah ya. Itu mungkin sebagian teman-teman juga sama di sini. Oleh karenanya pertanahan ini saya sekilas saja teman-teman sekalian, yang mana memang pada dasarnya pertanahan sendiri sangat related dengan pertambangan karena pengelolaan sumber daya alam pertambangan minerba sangat bersentuhan langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan penggunaan dan pemanfaatan atas tanah tersebut. Apabila membahas terkait dengan pertanahan, maka ada hak atas tanah. Hak atas tanah tersebut yang berwenang adalah BPN, Badan Pertanahan Nasional. Dan di sini teman-teman sekalian, ini di pertambangan, kita melihat di pertambangan tersebut ada IUK, izin usaha pertambangan, sedangkan di pertanahan ada hak atas tanah, yang mana pengurusannya di BPN. Dan adik-adik sekalian yang saya hormati, di sini merupakan dasar hukum pertambangan yang mana sangat relate, yang berkaitan dengan pertanahan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nomor 2, PP 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batu bara. Ini masih baru sekali PP-nya. Yang ketiga, Permen SDM nomor 7 Tahun 2020 tentang nomor 16 Tahun 2021 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batu bara. Ini merupakan dasar hukum pertambangan yang sangat berkaitan dengan pertanahan. Adik-adik sekalian, di sini saya memberikan catatan bahwasannya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak mengatur terkait dengan pertanahan, yang mana sekarang undang-undang ini sedang inkonstitusional bersyarat ya teman-teman sekalian ya, dan di sini sudah terbit Perpu terbaru terkait dengan UU CK ini. Akan tapi di sini memang tidak ada aturan terkait dengan pertanahan, yang mana pada undang-undang ini mengatur terkait dengan royalti 0% untuk pertambangan. Dan yang kedua catatannya, sektor SDM tidak mengatur secara khusus tentang pengadaan tanah untuk pertambangan. Ini menarik sekali teman-teman sekalian untuk dikaji lebih lanjut. Kenapa? Karena memang sektor dengan tidak mengaturnya secara khusus dengan pengadaan tanah ini, otomatis akan ada persoalan hukum. Kenapa tidak ada aturan sendiri terkait dengan pertanahan dan pertambangan itu? Karena pada dasarnya ini kan sangat berkaitan. Akan tapi sampai saat ini sektor SDM tidak mengatur secara khusus tentang pengadaan tanah untuk pertambangan. Teman-teman yang saya hormati, konsep dasar tentang tanah ini sekilas saja ya teman-teman sekalian, mungkin untuk dibaca nantinya apabila teman-teman butuh akan saya share. Konsepnya di sini Undang-Undang Dasar 1945 yang mana tercantum pada pasal 33 ayat 3 yang berisikan bumi, air, dan kekayaan alam yang di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, di sini turunan dari negara, yang mana hal tersebut adalah tujuannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu isi substansi dari pasal 33 ayat 3, yang mana tadi dikuasai oleh negara, salah satunya adalah tanah. Tanah sendiri dibagi menjadi tiga jenis begitu. Yang pertama ialah tanah negara. Tanah negara atau mungkin kita mengenal hak menguasai negara, yang mana subjeknya adalah negara. Dasar hukumnya adalah pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana kewenangannya adalah publik. Dan di sini teman-teman sekalian mungkin kita juga mengenal hak pengelolaan. Hak pengelolaan sendiri ialah hak menguasai negara, yang mana kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL. Ini saya contohkan teman-teman sekalian, mungkin di daerah GBK itu berada beberapa mall, ada beberapa hotel, yang mana itu merupakan sebenarnya tanahnya Setnek. Akan tapi kemudian oleh Setnek pihak ketiga kan dengan cara dibuat usaha, kemudian dilakukan hak pengelolaan ini oleh pihak ketiga atau biasanya swasta untuk dilakukan pengusahaan gitu. Karena bagaimanapun hak menguasai negara ini tadi telah dijelaskan oleh materi sebelumnya, bahwasannya kewenangan negara ini selain menguasai tidak bisa kan cuma menguasai saja. Oleh karena itu MK menginterpretasikan bahwasannya makna menguasai itu ialah mengelola, membuat kebijakan, pengurusan, pengaturan, dan juga melakukan pengawasan. Oleh karena itu salah satunya adanya hak pengelolaan ini untuk negara ini mengelola, akan tapi dengan panjangan tanah melalui pihak ketiga. Dan kemudian selanjutnya ada tanah ulayat atau tanah adat atau hak ulayat, yang mana subjeknya adalah masyarakat hukum adat, yang mana diatur pada pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yang kewenangannya adalah publik dan perdata. Kenapa publik dan perdata? Kenapa keduanya? Karena ini bisa publik, masyarakat hukum adat ini bisa memiliki kewenangan bersama, mengatur hubungan hukum bersama. Oleh karenanya ini bisa kewenangan publik oleh masyarakat hukum adat sendiri. Sedangkan perdata itu bisa orang-orangan antara masyarakat hukum adat itu sendiri. Dan yang ketiga ada tanah hak. Ada mungkin teman-teman sudah mengenal hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, yang mana subjeknya adalah orang perorangan atau enggak badan hukum, perdata maupun publik. Dasar hukumnya pasal 4 junto pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana kewenangannya adalah perdata. Ini sekilas saja ya teman-teman konsep dasar terkait dengan tanah. Selanjutnya bentuk perbuatan hukum. Dalam bentuk perbuatan hukum terkait dengan
tanah dalam usaha pertambangan yang dibagi menjadi 3 tadi ya teman-teman. Ada tanah negara, tanah adat atau ulayat, tanah hak atau privat. Di sini tanah negara itu nanti bentuknya adalah izin. Jadi negara memberikan izin kepada jadi kepada baik orang perorangan maupun badan usaha. Dan di sini bentuk izinnya contohnya pada kawasan hutan ada terdapat izin PPKH, pinjam pakai kawasan hutan. Itu bentuknya izin ya teman-teman. Apabila di daerah hutan tersebut terdapat berpotensi adanya sumber daya alam berupa batu bara atau mineral. Selanjutnya ada tanah adat atau ulayat. Ini bisa izin, bisa kesepakatan. Terkadang bahkan pada tanah adat ulayat ini ada perda begitu antara PT dengan masyarakat hukum adat. Dan terakhir tanah hak itu bentuk perbuatan hukumnya ialah jual beli, tukar menukar, pinjam pakai, bahkan bisa kerjasama maupun sewa antara pemilik hak atas tanah dengan pemegang IUP begitu. Ini merupakan bentuk perbuatan hukumnya. Selanjutnya, hak atas izin pertambangan ini tidak include begitu hak atas tanah di permukaan bumi. Nah, ini ilustrasi saja ya teman-teman. Ini sebenarnya lebih complicated daripada ini. Dan di sini ada gambar biru, ada kotak biru, ada kotak hijau. Ini atas adalah pertanahan, bawah adalah pertambangan. Nah, yang dimaksud ini hak atas pertambangan yang di bawah ini itu bukan termasuk hak atas tanah. Jadi bagaimanapun apabila calon IUP itu ingin melakukan eksplorasi, itu harus mendapatkan hak atas tanah tersebut, harus mendapatkan hak atas tanah di atasnya tersebut, begitu. Jadi dan apabila pemilik tanah tersebut ingin mengeksplorasi, ingin mengeksplorasi pertambangan di bawahnya, berarti yang pemilik hak atas tanah tersebut juga harus memiliki izin, mengantongi IUP yang mana dikeluarkan oleh Kementerian SDM begitu. Karena pada dasarnya hak atas izin pertambangan ini tidak include dengan hak atas tanah di atasnya begitu. Ini sekilas saja. Ini sebagai ilustrasi ya teman-teman. Sebetulnya lebih complicated, lebih rumit dari ini. Jadi saya permudah saja. Dan selanjutnya ini merupakan beberapa dasar hukum atas tanah dalam kegiatan usaha pertambangan pada tahap eksplorasi tadi, yang mana kegiatan eksplorasi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari suatu wilayah yang berpotensi menghasilkan sumber daya alam tertentu. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 135 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi melakukan kegiatannya setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Selanjutnya di tahap eksploitasi atau produksi, yang mana kegiatannya merupakan pekerjaan pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengelolaan pencucian, bahkan bisa sampai ke pemasaran gitu. Yang mana dasar hukumnya ada di pasal 136. Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi ini wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak. Dan yang kedua, penyelesaian hak atas tanah tersebut dapat dilakukan secara bertahap, gitu. Hak atas tanah pemegang izin pertambangan ini ada di pasal 137 dan juga pasal 138 dan juga pasal 137A. Ini teman-teman sekalian nantinya bisa membaca apabila butuhkan. Kami akan share materinya nantinya. Yang pada intinya pemegang IUP ini yang telah menyelesaikan bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah. Begitu. Dan IUP, IPR, IUPK bukan merupakan pemilik hak atas tanah tersebut. Dan di sini yang dapat saya garis bawahi bahwasannya IUP atau IUPK dalam pertambangan minerba diterbitkan atau ditandatangani sebelum tanah di wilayah kerja pertambangan tersebut clean and clear begitu.
dan mana konsekuensinya apabila melakukan kegiatan harus mendapatkan persetujuan atau menyelesaikan pemilikan dan penguasaan dengan pemegang hak atas tanah tersebut. Jadi IUP-IUPK ini harus diterbitkan, bahkan ditandatangani sebelum tanah tersebut, tanah pertambangan tersebut clean and clear, itu rekan-rekan sekalian. Adik-adik mahasiswa dan teman-teman sekalian, ini merupakan permasalahan pertanahan yang sering terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan, yakni yang pertama, sering terjadinya tumpang tindih lahan. Biasanya pada saat izin mereka clear aja. Ternyata terdapat tumpang tindih lahan, contohnya tumpang tindih dengan lahan perkebunan, dan sektor-sektor lainnya. Ini sering terjadi tumpang tindih lahan dan beberapa gugatan juga banyak sekali pertanahan dan juga karena adanya tumpang tindih lahan dengan beberapa sektor lainnya. Dan yang kedua, alih fungsi lahan. Ini contohnya setelah sektor pertambangan, lahan pertambangan ini selesai, kemudian kan akan dilaksanakan reklamasi pasca tambang gitu. Dan ini alih fungsi lahannya ini juga berapa kali juga terdapat permasalahan, terdapat sengketa yang terjadi baik antara masyarakat maupun pemerintah dengan pemegang IUP tersebut. Dan yang ketiga terkait dengan menyangkut pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat sendiri, yang memang pada dasarnya sampai saat ini terkait dengan masyarakat hukum adat sendiri memang sudah diakui di Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sampai saat ini tidak ada undang-undang yang mengatur secara jelas terkait dengan masyarakat hukum adat sendiri. Dan ini sangat berkaitan dengan adanya tanah hak ulayat yang terjadi di daerah adat tersebut. Ini juga menjadi permasalahan pertanahan yang sering terjadi memang dalam kegiatan usaha pertambangan. Adik-adik sekalian, ini juga menyangkut pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat. Ini ada beberapa case yang memang sering terjadi karena memang sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pemilik lahan pertambangan ini bukan merupakan hal yang asing ya didengar ya. Oleh karenanya terkait dengan masyarakat hukum adat ini perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur secara khusus, terutama terkait dengan tanah masyarakat hukum adat ini. Baik, ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya perbedaan antara konsep hak dan izin, yang mana memang di sektor pertambangan ada dua rezim ya sebelumnya adik-adik sekalian, yakni ada hak, ada kontra dan juga ada izin gitu ya. Dan di sini juga sini saya akan menjelaskan sedikit saja perbedaan konsep antara hak dan izin. Hak ini adalah meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan. Ini intinya hak dan izin ini berbeda begitu. Dan lebih luas mana hak dan izin ini? Lebih luas hak begitu. Dan sesuai dengan penjelasan di atas dalam diskursus tentang hubungan hukum antar orang dan objek dikenal tentang hak kebendaan dan hak perorangan atau personally right gitu. Teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada hal yang kurang, nantinya bisa lewat diskusi ya, Mas Yusa ya, sesi tanya jawab. Dan kami Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan sangat terbuka apabila adik-adik sekalian ingin mempelajari lebih terkait dengan hukum pertambangan dan juga energi. Oleh karena itu di sini beberapa kontak person kami, baik dapat komunikasi melalui email, website, Facebook, fanpage, Twitter, dan Instagram. Ini teman-teman sekalian ya. Mungkin cukup sekian dari saya Mas Yusa. Terima kasih. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Mbak Maria, luar biasa sekali. Kita bisa memahami ya
bagaimana sih sebenarnya korelasi antara hukum pertanahan dalam konteks hukum agraria dengan hukum pertambangan? Karena kedua rezim itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, berikutnya saya persilakan kepada teman-teman yang dari tadi sudah luar biasa antusiasnya dan tidak sabar untuk memberikan pertanyaan dan juga opininya berkaitan dengan bagaimana sih hukum pertanahan dan juga hukum pertambangan itu. Baik, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ini sudah ada dua yang raise hand. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Mas Saiful. Selamat sore Mas Saiful, silahkan Ya, selamat pertanyaannya. sore. Dari mana nih Mas Saiful? Dari Tegal Gondo, Mbak. Malang ya? Ya, ya, izin bertanya. Tadi kan mengenai dasar hukumnya kan cuma disebutkan yang tiga, ya ini Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, PP nomor 99 2001, terus Permen SDM nomor 7 kalau nggak salah tahun 2020. Nah, berarti secara garis besar ini Undang-Undang Pokok Agraria itu masih berlaku apa enggak gitu. Itu yang pertama ya. Pertanyaan kedua, dari Undang-Undang Pokok Agraria pasal 2 ayat 4 itu saya baca, apakah benar wewenang agraria dalam sistem Undang-Undang Pokok Agraria itu pada pemerintah sentral saja dan pemerintah daerah tidak boleh melakukan tindakan kewenangan agraria jika tidak ditunjuk ataupun didelegasi oleh pemerintah kepada daerah otonom ataupun lembaga pemerintah ataupun kepada departemen tertentu. Seperti pada pasal 2 ayat 4 itu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Saiful. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Saiful tadi ya. Selanjutnya ini ada Mbak Felicia. Selamat sore Mbak Felicia. Baik, terima kasih. Selamat sore atas kesempatannya moderator. Sebelumnya saya terima kasih sekali atas pemaparan dari pemateri, sangat keren gitu ya dan mudah dipahami. Oke, saya izin bertanya. Mungkin pertanyaan saya tidak kemudian langsung merujuk pada bahasan utama tentang tadi, tapi I think this is need to be asked gitu. Nah, pertanyaan saya kemudian mengenai pekerja atau penambang anak yang masih menjadi problematik yang rasanya belum bisa terselesaikan begitu. Nah, sependek bacaan saya bahwasanya ternyata di penambangan, which is yang dikenal dengan hazardous work, itu masih ada penambang di bawah umur gitu. Nah, setelah saya baca lagi kegiatan penambangan emas tradisional dalam prakteknya itu kan tidak ada pengaturan. Yang mana mereka tuh ya sesimpel membuat persetujuan saja, kemudian tinggal ditentukan where's the located, kemudian langsung working gitu. Nah, this is the part yang bikin itu berbahaya banget dari segi lingkungan misalnya, karena kemudian tidak ada kejelasan tentang regulation yang mengatur tentang penambangan emas tradisional, jadi itu akan tentu saja mempengaruhi lingkungan. In other side, which is konsernitas utama saya, which is adalah pekerja anak, mereka itu mungkin sebelum masuk kepada pertanyaan saya. Jadi terdapat riset yang dilakukan terhadap 36 anak yang bahwasanya terhadap tingkat risk daripada pekerjaan yang mereka lakukan tuh mereka nggak menyadari. Dari segi penambangan emas misalnya. Mereka tuh tidak tahu bahwasanya merkuri itu sebenarnya bahaya bukan cuma ketika ditelan aja, tapi pada saat disentuh pun nggak boleh ada kita pekerja anak di Indonesia, kemudian my cousin itu apa kemudian itu dan yang dari segi perusahaannya gitu, untuk proses rekrutmennya itu kok bisa diterima gitu kan, mereka masih di bawah umur dan lain sebagainya. Karena saya kemudian cuma melihat dari data yang dikatakan yang sudah di riset, jadi tidak terlalu paham mengenai the reality. Nah, jadi bagaimana sih kemudian realitas di pertambangan itu seperti apa yang kemudian bahayanya juga ini sangat penting gitu. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih dari Mbak Felicia. Dari interesting. Terima. Dari mana Mbak Felicia? Saya dari Banda Neira. Oke. Terima kasih Mbak Felicia, luar biasa sekali pertanyaannya. Berikutnya, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ini saya bacakan aja ada satu tadi yang menarik dari teman-teman di kolom chat. Ini saya bacakan. Kak, kenapa posisi pemilik tanah selalu kalah dengan perusahaan tambang? Gimana sih caranya mau gugat hukum pun lemah? Nah, ini dari Mbak Fatia Haza ya. Terus kemudian beliau tanya lagi, Kak, boleh nggak sih kalau misalnya kita melakukan pertambangan itu di tanah kuburan? Nah, ini menarik sekali ya pertanyaan dari Mbak Fatia ini. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Mbak Maria untuk memberikan tanggapan. Silakan Mbak Maria. Baik, terima kasih pertanyaannya teman-teman semua. Meskipun ini mungkin jam-jam yang rawan ya, ini kebetulan di Jakarta juga lagi mendung, agak ngantuk-ngantuk, tapi teman-teman ini tetap semangat. Saya suka semangatnya teman-teman sekalian. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sangat kritis sekali. Baik, pertama dari Mas Saiful, secara garis besar UPA berlaku atau tidak? Ini Mas, jadi di sini tadi kan saya menjelaskannya undang-undang pertambangan. Perundang-undangan pertambangan yang mana related dengan pertanahan gitu. Apabila dilihat dari pertanahannya, memang ya tetap Mas, ini undang-undang pokok agraria dan aturan di bawahnya ini pasti masih berlaku kalau apabila membahas tentang tanah tersebut. Akan tetapi karena memang tadi saya fokusnya concern saya di pertambangan, yang mana undang-undang pertambangan, dasar hukum pertambangan yang memang related dengan pertanahan, itu tadi ada 3 tadi, yakni yang pertama undang-undang pertambangan mineral dan batu bara, dan yang kedua undang PP, ketiga ada Permen SDM itu. Mungkin itu ya Mas ya. Jadi secara garis besar apakah UPA ini berlaku? Tetap berlaku sampai saat ini, karena ada memang Mas contohnya ya di Undang-Undang Pokok Agraria ini ada masa berlaku tanah tersebut, apakah bisa diperpanjang atau tidak tanah tersebut, perpanjangannya berapa, masa berlakunya berapa, itu masih tetap, dan tergantung Mas, contohnya tergantung apakah bentuk perbuatan hukumnya bagaimana antara pemilik IUP tersebut dan juga pemegang hak atas tanah tersebut nanti menyepakatinya begitu. Dan nanti contohnya apabila di hak pakai, biasanya pakai hak pakai ya Mas ya, kalau semuanya di pertanahan, hak pakai itu saja ada jangka waktunya 10 tahun, kemudian dapat diperpanjang berapa tahun begitu, dan dapat diperbarui kembali berapa tahun. Ini masih sangat berlaku begitu apabila hal tersebut berkaitan dengan pertanahan gitu. Jadi terutama tentang jangka waktunya Mas, itu Mas Saifullah. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Pasal 2 ayat 2, saya buka dulu ya substansinya bagaimana ya. UPA pasal 2 ayat 4 tadi ya Mas ya. Ya Mas. Ya, ini kan ada hak menguasai dari negara tersebut di atas, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah dan masyarakat umum, dan sekadar diperlukan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ini sebenarnya sudah clear Mas ya. Yang menjadi permasalahan tadi wewenang sentral gitu, menegaskan bahwa hak menguasai dari negara tersebut. Iya betul. Karena bagaimanapun landasannya tadi Mas di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana negara itu menguasai bumi, air dan kekayaan alam di bawahnya. Akan tetapi kemudian selanjutnya makna menguasai tersebut telah diinterpretasikan oleh Mahkamah Konstitusi. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwasannya interpretasi tersebut nggak bisa dong negara hanya menguasai begitu. Jadi oleh karena itu kemudian MK
kemudian menginterpretasikan gitu, ada nggak hanya menguasai tersebut maknanya pertama melakukan pengelolaan, membuat kebijakan, pengurusan, pengaturan, dan juga melakukan penguasaan gitu. Itu ya Mas ya, mungkin jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Mas Saiful dari Malang. Dan yang kedua Mbak Felicia, menarik sekali Mbak pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaannya sedikit, jawabannya sedikit saja dari saya, karena bagaimanapun setelah ini ada materi sengketa kasus. Ini sangat menarik sekali, Mbak. Dan memang ya terkait dengan memperkerjakan anak di bawah umur di perusahaan itu masih menjadi salah satu masalah problematika sampai saat ini, karena memang dari monitoringnya kurang, baik dari monitoring pelaporan dari perusahaan ini kadang tidak clean gitu. Oleh karenanya pada dasarnya apabila terkait dengan pekerja di bawah umur ini pasti merujuknya nanti di Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang di pasal tersebut sudah ada bahwasannya pada dasarnya anak di bawah umur ini memang dilarang untuk dipekerjakan, apalagi di sektor pertambangan gitu, yang untuk tumbuh kembang mereka pun sangat resiko, sangat riskan, sangat berbahaya. Oleh karena itu apabila ada case-case semacam ini Mbak, ini sangat menarik sekali, dan ini perlu nih suara mahasiswa apabila nanti dibutuhkan, perlu nantinya teman-teman mahasiswa apabila ingin bekerja sama dengan LSM ini banyak sekali LSM yang sangat peduli terkait dengan anak, terutama apabila ada pekerja anak. Ini sangat banyak sekali Mbak Felicia. Nantinya ini perlu ditindaklanjuti, baik untuk riset dan lain hal sebagainya. Dan terkait dengan sengketa ini mungkin nantinya dijawab lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya, karena ini terkait dengan sengketa, terutama sengketa di sektor pertambangan. Itu ya mungkin Mbak Felicia, semoga bisa terjawab. Terima kasih jawabannya. Sama-sama Mbak Felicia. Dan yang ketiga terkait dengan dari Mbak Fatia. Mbak Fatia. Di sini nggak ada soalnya. Intinya tentang ya, ini ya Mas. Di kolom chat tentang bagaimana sebenarnya posisi pemilik lahan itu kenapa kok selalu kalah dalam kasus hukum pertambangan. Oke. Dan apakah memang melakukan pertambangan di tanah kuburan itu bisa atau enggak? Oke. Apabila berbicara terkait dengan kalah atau tidaknya, memang ya tidak bisa dipungkiri bahwasannya memang beginilah keadaan negara kita. Akan tetapi kita kadang kalau kita sebagai konsultan hukum kadang let do the best, let God do the rest, kan gitu ya istilahnya, kita bisa pasrah. Dan memang gitulah faktanya. Akan tapi paling tidak kita bisa bersuara dengan adanya dengan beberapa gugatan yang sudah dilayangkan ke pengadilan. Ini merupakan sebuah keberanian yang memang kalau bicara pertambangan, bicara mengenai batu bara mineral, ini otomatis kayak perusahaannya itu sudah perusahaan-perusahaan besar, dan menurut saya apabila sudah melakukan gugatan kepada perusahaan ini merupakan suatu langkah yang berani, langkah yang bijak menurut saya, karena bagaimanapun mereka memiliki hak dan jangan sampai tertindas, jangan sampai hak tersebut direbut. Oleh karenanya terkait hal ini juga merupakan problematika yang sampai saat ini masih kita pelajari, bahkan di riset Mbak Fatia itu. Dan yang terakhir terkait apakah tanah kuburan bisa Mbak, tanah kuburan bisa. Ini menarik sekali. Tanah kuburan tambang itu bisa. Tapi in case pada suatu tempat, contohnya di Bali, mereka tidak contohnya di Bali, mereka lebih kuat adatnya, mereka tidak mau gitu, Mbak. Jadi pada dasar prinsip
prinsipnya bisa tanah kuburan untuk lahan pertambangan, pada prinsipnya bisa Mbak, gitu. Mungkin itu saja, Mas Yusha. Karena kenapa begitu? Karena memang banyak berapa kuburan memang sudah ada, berapa berita bahkan tanah kuburan bisa dijadikan tanah lahan areal pertambangan gitu. Mungkin itu saja, akan tapi memang itu perlu pertanggungjawaban ya, bagaimana nantinya tanah kuburan tersebut, baik secara keluargaannya bagaimana dengan pihak keluarga pemilik tanah tersebut begitu. Mungkin itu Mas Yusha dari saya. Baik, terima kasih Mbak Maria. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan. Terima kasih Mbak Maria atas pemaparannya. Bagi teman-teman yang masih semangat untuk mengikuti materi berikutnya, ini masih ada satu sesi terakhir ya, di mana setelah sesi terakhir itu nanti akan diumumkan berkaitan dengan pemenang daripada beasiswa nantinya. Berikutnya, selanjutnya saya minta kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, untuk slide pertama, mohon dinyalakan kameranya, teman-teman. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, untuk slide pertama, saya hitung 1, 2, 3. Kemudian untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman, masih semangat. Saya harap teman-teman untuk materi yang terakhir ini, teman bisa semangat karena di materi terakhir ini kita akan berbicara fokus ke dalam permasalahan sengketa yang terjadi dalam hukum pertambangan. Tadi 3 materi sudah dipaparkan berkaitan dengan konsep teoritis. Nah, untuk materi berikutnya, ini kita berbicara bagaimana langkah-langkah hukum atau proses hukum yang dapat ditangani. Ini bisa menjadi bekal teman-teman yang ingin berprofesi sebagai lawyer atau advokat di dunia hukum pertambangan. Berikutnya materi selanjutnya nanti akan dipandu oleh Mbak Oli, tapi sebelum itu saya persilahkan kepada Mbak Maria untuk memberikan closing statement-nya. Baik, closing statement singkat saja. Kesimpulan dari materi saya, sektor SDM perlu mengatur secara khusus tentang pengadaan tanah untuk pertambangan, perlu juga mengatur secara tegas terkait dengan hapusnya hak atas tanah karena berakhirnya jangka waktu, dan ketiga untuk memberikan rasa keadilan perlindungan kepastian hukum untuk masyarakat hukum adat, maka perlu diterbitkan peraturan. Mungkin itu saja dari saya, Mas Yusha. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Mbak Maria, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Berikutnya langsung saja saya persilakan kepada Mbak Holi untuk memandu materi